Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Anissa Khoratun Zahro. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Itu dari sebuah komunitas Trust Rangers. Halo kakak. Halo Kak Anissa, MC kondang kita. Bukan MC, Kondang. moderator Enggak kita. dong. Mungkin teman-teman di luar sana yang sedang menonton agak penasaran nih. Sebenarnya kakak ini siapa sih? Saya manusia. Iya benar, Halo, kakak teman. manusia. Halo teman dialog semua ya. Perkenalkan saya Dimas Dwi Pangestu. Saya founder dari Trust Indonesia dan CEO dari Youth Ranger Indonesia. Kalau ditanya apa? Kalau Trust Ranger Indonesia itu komunitas yang secara konkret mengkampanyekan isu lingkungan secara berkelanjutan. Jadi fokusnya di isu lingkungan. Kalau Youth Ranger, dia fokusnya di pengembangan potensi pemuda kayak gitu. Oke, nah sebenarnya aku jadi penasaran nih terhadap Trust Rangers itu sendiri. Apa sih yang bikin mungkin cikal bakalnya kali ya dari Trust Rangers itu ada akhirnya? Oke, jadi aku pun ceritakan dulu ya aku dari mana gitu. Oke, boleh. Jadi teman-teman, aku di Budi Pangestu. Kalau Dimas asalnya dari Kebumen. Kebumen? Ya, Jawa Tengah itu. Sobat ngapak salah semuanya. Oh ya, kebetulan aku juga orang Jawa Tengah. Oke. Dan kayaknya kita searah deh. Sarah ya? Iya. Oke, mampirlah. Oke, boleh. Dari Kebumen. Nah, berikutnya jadi aku juga baru lulus tahun lalu 2024. Itu masih jadi fresh graduate gitu ya, angkatan 20, dan alhamdulillah juga jadi wisudawan terbaik di sana. Di Sekolah Kedinasan di bawah Kementerian Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung kayak gitu. Bandung? Nah, Bandung, betul. Dari Kebumen ke Bandung? Iya, Wah. gitu. Nah, terus di sana dari dan selain itu Dimas juga memang dari kampus tersebut banyak belajar tentang Komdev, community development, belajar tentang bagaimana rehabilitasi sosial dan lain sebagainya. Jadi aku punya bekal lah untuk nantinya belajar tentang membuat suatu gerakan. Memang aku dari dulu memang suka ikut banyak komunitas, lomba, dan emang sukanya anaknya mengeksplor diri lah kayak Wah. gitu. Gak mau di akademik aja, tapi juga pengen mengeksplor di non akademik. Ternyata dan ternyata itu bisa kayak gitu dilakukan seimbang. Nah, jadi berawal dari sana. Jadi Trust Ranger ini berdiri tuh di tahun 2023 di bulan Juni. Wah, berarti ini jalan 1 tahun berapa hari nih? Ya 1 tahunan lah kurang 1 lebih. tahunan ya. Ya. Nah, Baru dari juga sana masih baru, tapi alhamdulillahnya kita cukup berkembang dengan pesat. Betul. Karena kita punya tadi konkret kayak gitu. Nah, jadi awalnya dari mana? Kita bertiga sebenarnya. Awal membentuknya ini itu dari sebuah event internasional namanya Kebumen International Expo. Nah, di sana jadi aku jadi panitia di sana di bagian sponsor lah kayak gitu. Nah, di sana jadi event KIE kita sebutnya Kebumen International Expo itu event yang banyak sekali, event dalam 1 minggu. Terus eventnya itu ada investasi, bazar, kemudian konser, sholawatan. Nah, jadi aku setiap pulang tuh jam 12-an. Setiap pulang lewatin depan panggung sampah di mana-mana kayak gitu. Nah, dari situ aku punya keresahan kayak gitu. Hari kedua, hari ketiga saya masih tahan gitu ya. Tapi hari-hari berikutnya luar biasa. Ya udahlah, dari sana aku bikin SG, bikin Snapgram gitu. Iya. Kayak guys, dan aku ajak temanku lagi namanya Mas Akbar, dia anak ISI Surakarta. Kita pas pada saat itu aku semester 7, Mas Akbar juga tingkat akhir juga lah kayak gitu. Dia juga content creator, jago banget di bagian desain dan animator dia. Terus aku ajak dia, kita bikin SG awalnya 10 orang. Kita clean up aja tanpa berpikir mau jadi sebesar apa. Kayak kita resah, ya udah kita bikin aja clean up di panggung kayak gitu, di sekitar alun-alun kita sebutnya. Nah, dari sana tapi kita sambil kontenin kayak gitu. Nah, dari itu kan 1 minggu ya, itu di hari keempat kalau nggak salah. Nah, udah naik tuh konten gitu, dan itu awalnya dana dari kita pribadi, nggak mikirin dari mana dan juga dan lain sebagainya. Kita memang pure pengen ngebantu kayak gitu aja kan. Nah, terus viral kontennya kayak gitu, di repost sana sini. Yang awalnya 10, hari berikutnya jadi 40 orang. Wow. Hari terakhir hari sholawatan, Iya. yang sholawatan itu banyak sekali sampahnya, itu sampai 80 orang seperti itu, dari 10, 40, 80 seperti itu. Terus masif yang awalnya dari sana. Terus background aku tuh duta sebenarnya. Jadi aku punya 6 gelar duta nasional. Wow. Duta nasional. Ada beberapa lah gitu. Nah, di sana
teman-teman aku se-Indonesia pada nanyain di setiap provinsi kayak gitu. Dan ini cerita kenapa kok cepat berkembang, salah satunya karena kita pertama punya filosofi yang kuat, kita punya visi misi yang kuat, dan juga punya relasi kayak gitu, dan kita punya pendekatan secara pentahelix di sana. Jadi tadi teman-teman di berbagai provinsi nanyain, misalnya Anissa dari Jawa Timur, teman-teman duta Jawa Timur nanyain, Dim, gerakan Trust Ranger ada nggak di provinsi ini gitu? Nggak ada, dia bilang kayak. Ya udah Dimas tantangin, kenapa nggak lu aja yang jadi penggeraknya, kenapa nggak lu aja yang jadi foundernya di daerah kamu, dan overall ya terjadilah. Dan itu yang menjadi cikal bakal banyaknya cabang, ataupun apalagi ditambah kita bergabung bareng Youth Ranger. Jadi itu yang membuat kita terusnya terus berkembang dan pesat pertumbuhannya, apalagi juga isu lingkungan cukup sedang ramai, dan kita punya pilar yang kuat juga, ada di 7 pilar. Nah itu juga jadi pondasi kita. Pertama ada tentang renewable energy terbarukan, kedua tentang clean up dan waste management, berikutnya tentang limbah kosmetik, food waste, kemudian sustainability lifestyle, kemudian polusi dan juga pencemaran, serta terakhir penelitian, pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Oke. Cukup luas juga ya Trust Rangers ini, yang awalnya mungkin hanya beberapa orang, ternyata dengan adanya konten kalian membuat orang-orang di sekitar kalian tuh aware, ya kan? Betul. Itu sangat menakjubkan sih. Dan sebenarnya ada gak sih visi mungkin utamanya dari Trust Rangers selain dari yang tadi mungkin ya keresahan itu? Oke, kita sebenarnya kepengen banget jadi rumah. Kita nggak mau jadi sekedar komunitas. Kalau kita berbicara rumah itu adalah tentang bagaimana anggota di dalamnya dapat bertumbuh, dapat merasakan dampak nyata dari apa yang kita telah buat. Nah, itu yang salah satu filosofi kita. Nah, kita punya filosofi yang juga sesuai dengan jargon kita. Mari bergerak, ayo berdampak. Nggak peduli kamu siapa, belum jadi apa. Kalau kita bareng-bareng, kita bakal bisa berdampak. Nah, filosofi inilah yang kita pegang, yang kita tularkan ke teman-teman, dan kita berhasil jadi rumah. Kayak feedback yang paling aku berharga, yang aku paling senang ketika misalnya teman-teman yang bergabung di Trust Ranger di berbagai provinsi, mereka diundang podcast, mereka diundang narasumber, mereka jadi diundang acara dari komunitas lain, dan kasih feedback ke aku kayak mereka keterima magang, mereka keterima kerja gara-gara Trust Ranger, karena membangun portofolio yang oke di Trust Ranger, mereka keterima walaupun kita belum lama. Ya itu menandakan bahwa kita mampu menjadi rumah. Nah itu yang terus kita ingin bawa, dan kita kepengen jadi ketika anak muda ngomongin isu lingkungan, ayo kita bareng ke Trust Ranger kayak gitu. Oke, karena isu lingkungan itu sangat penting ya, karena itu ya kita hidup di situ. Kalau bukan kita yang menjaga, mau siapa lagi? Betul kan. Tapi kalau misalkan aku pengen lebih memfokuskan kembali mungkin terhadap Trust Rangers ini, ada gak sih isu yang mungkin difokusin oleh isu lingkungan terlebihnya yang Trust Rangers itu lebih fokuskan gitu? Itu yang menonjol dari Trust Rangers, ada gak? Oke, mungkin yang sebenarnya kita fokusnya tetap di 7 pilar tadi ya. Kita sama-sama mau fokus, tapi yang sekarang sedang ramai, kita kurang lebih di mungkin 3 pilar lah gitu. Pertama tentang penelitian, pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah tentang clean up dan waste management, sama tentang sustainability lifestyle kayak gitu. Nah, bagaimana bentuk program? Contohnya kayak kita sekarang banyak membersamai teman-teman kampus di berbagai universitas di Indonesia untuk, kan pasti kamu ada KKN nggak? KKN Ada. Nah ada. Nah itu yang sedang banyak diresahkan kayak gitu. Jadi teman-teman KKN paling nggak jauh-jauh permasalahan yang ada di masyarakat. Biasanya nih lingkungan, pendidikan, sama tentang kesehatan kayak gitu. Dan semuanya sebenarnya berakar dari lingkungan kayak gitu. Nah di sana karena background aku tadi di Komdev, di Community Development, jadi aku ngebantu teman-teman KKN, ya bisa dikatakan jadi konsultan lah kayak gitu, buat ngerancang program yang berkelanjutan, nggak cuma sekedar formalitas ataupun menggugurkan kewajiban kayak gitu, tapi benar-benar bagaimana menciptakan program-program yang berimpact kepada masyarakat. Kita ada indikator penilaiannya, ada kita pakai
pendekatan SROI juga. Kita juga menggunakan pendekatan dan juga tools-tools yang memang buat community development, dan itu yang sedang kita bantu teman-teman kampus kayak gitu. Terus juga tadi pilar berikutnya adalah tentang penelitian, pengembangan, juga pemberdayaan masyarakat. Itu bagaimana kita menciptakan berbagai penelitian kayak gitu. Gak cuma kayak misalnya nih kita punya program clean up, oke clean up gitu. Tapi kalau misalnya cuma clean up itu kan gak menyelesaikan masalah. Betul. Tapi hanya memindahkan masalah Iya. gitu. Nah, karena kita sebagai katalis komunitas dan juga sebagai katalis pemuda se-Indonesia, jadi banyak sekali teman-teman akhirnya punya inovasi. Kayak kita jadi punya alat inovasi, jadi kita punya alat hidrator isobener, jadi alat pengolahan sampah, ada trash boom, ada itu pelindung mangrove, ada juga recycle brick, juga ini salah satu bentuk inovasi kita juga. Nah, Apa ini dompet dari Ampas Kopi kayak Ampas gitu. Kopi? Iya betul nih. Kamu ngopi kemana nih? Coba. Ambasnya. Biasanya kan kalau misalkan ampas kopi ya kita biarin aja kali ya. Iya. Karena kita rasa ya udah mungkin buat pupuk atau apa yang Iya. nanti bercampur sama tanah, tapi ternyata bisa jadi Bisa kan? dompet ya. Dan elegan gitu. Bagus banget. Ini bener dari Iya beneran gitu dari wah, Ampas kreatif Kopi. banget ya sih. Wow, keren. Jadi kita sekarang nggak cuma jadi komunitas, jadi kita memang benar-benar ngebantu menyelesaikan masalah yang ada, bagaimana setiap program kita lakukan berkelanjutan kayak Iya. gitu, dan ke depan pun kita sedang membuka kesempatan buat teman-teman secara pentahelix untuk bekerjasama untuk mengolah sampahnya masing-masing. Karena bayangkan jika setiap instansi, setiap kampus, setiap sekolah mampu menyelesaikan masalah sampahnya di dapur mereka, pasti TPS akan terbantu, nggak bakal terbeban lebih tinggi, TPA juga akan berkurang. Apalagi isu yang sekarang juga ya semakin parah kan, kayak TPA membludak, sudah penuh dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya ada bom waktu, tinggal nunggu kita kapan itu meledak kayak gitu, pada gitu ya. Tapi semoga Iya. jangan gitu. Ih, jangan ya semuanya. Maka dari situ kita juga mendukung juga secara pentahelix. Iya. Pentahelix itu meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan juga swasta. Nah, ini semuanya konsep kolaborasi yang kita bangun. Pemerintah, kita ngebantu teman-teman yang ada pemerintah untuk merumuskan ataupun merekomendasikan, mulai dari policy brief, menyusun kebijakan, kita diminta pandangannya. Itu yang kita sudah lakukan juga. Terus di sektor swasta, itu kan di sektor swasta itu ada program TJSL, program CSR. Itu kita bantu juga untuk teman-teman yang ada itu untuk melakukan programnya secara berkelanjutan. Kayak contoh, pernah nggak kebayang di Pulau Sebatik Iya. di Kalimantan Utara kita bikin sensus sampah plastik. Sensus sampah plastik itu adalah kita mendata sampah apa aja yang paling banyak dikeluarkan oleh brand kayak gitu. Nah, itu kita bikin kayak gitu bareng kolaborasi yang ada. Terus juga secara di akademisi mengembangkan alat-alat yang kita punya tadi, kayak alat pengolahan sampah, incinerator hidup burner, kemudian trash boom dan lain sebagainya. Secara media juga kita juga mengembangkan teman-teman yang mau berminat jadi content creator, join bareng kita, belajar tentang jurnalistik, tentang content writing dan lain sebagainya. Terus berikutnya pendekatan secara terakhir tentang masyarakat, itu kita lakukan sosialisasi, penyuluhan, dan mereka lebih aware tentang isu lingkungan nantinya kayak gitu sih. Kurang lebihnya. Yang awalnya dari satu keresahan terus akhirnya memiliki relasi ya, sampai wah ini sangat keren sih mendengar bagaimana Task Rangers itu nggak hanya sebagai mengajak aja, tapi juga mencari solusi untuk masyarakat itu tersendiri. Nah, tapi kan komunitas terhadap lingkungan itu banyak ya. Betul. Mungkin aku pengen tahu nih, dan juga teman-teman pengen tahu juga kan pastinya, apa sih yang bikin membedakan antara Task Ranger dengan komunitas yang lain? Oke, kita punya perbedaan yang tadi sih, punya filosofi yang kuat dan juga punya ikatan, ya kamu mau kemana pun ada kita gitu. Itu yang mungkin salah satu yang membedakan kita, dan paling utamanya adalah kita punya filosofi tadi, mari bergerak ayo berdampak. Ya nggak peduli kamu siapa, nggak peduli kamu apa, belum jadi apa, ayo kita bareng-bareng untuk bikin dampak bareng-bareng kayak gitu. Dan teman-teman bebas banget kalau misalnya punya ide, gagasan. Contoh nyata, teman-teman salah satu mahasiswanya di UMJ juga, mereka datang ke Dimas punya keresahan, Kak Dimas aku punya inovasi alat ini, aku kepengen belajar, aku pengen mengembangkan alat ini, dan akhirnya kita wujudkan kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman punya ide apa ya ayo aja kayak gitu kita kembangkan. Karena aku jadi katalisator, ngebantu teman-teman
pemuda untuk ngembangin dirinya kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman nih yang pengen mulai belajar tentang mungkin copywriting juga tadi ada ya, Ada juga kita, sempat betul. di notice juga terkait sosial media mungkin ya, karena Iya. sekarang lagi zamannya digital, semuanya lebih mudah dengan digital, bisa nih buat ngehubungin Task Ranger sendiri. Tapi sebenarnya ada gak sih program unggulan dari Task Ranger yang mungkin bisa selalu di up gitu, selalu di mention? Kita punya program namanya Aredes, Aksi Ranger untuk Desa. Arides. Aredes. Oh, Aredes. Ya, Aksi Ranger untuk Desa. Ini tahun lalu kita lakukan di Lombok. Wow. Di Lombok, Sembalun gitu. Itu untuk pertama kalinya? Apa? Itu untuk pertama kalinya Kedua, atau gimana? kedua. Oh, kedua. Yang pertama itu Aredes di Garut. Di Garut. Nah, berikutnya kita lakukan di Lombok kayak gitu. Soon insya Allah kita akan lakukan di IKN. Wah, di tempat baru loh. Betul, di IKN. Ternyata dari hal itu IKN oke bagus, tapi Iya. di sisi lain ada juga loh ternyata masyarakat yang terdampak seperti itu. Jadi ya kita bahkan kolaborasi bareng teman-teman yang ada di sana kayak gitu. Tapi ya jadi bentuk Aredes itu adalah bentuk konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dengan menyelesaikan isu permasalahan apa yang di sana. Jadi kita datang bukan dengan program jadi, tapi datang mencari permasalahan apa, kita data prioritasnya apa, sesuaikan, kemudian kita lakukan. Bagaimana keberlanjutannya, kita bentuk TKM, tim kerja masyarakat. Jadi kita nanti kita bikin tim yang ada di sana, sehingga ketika kita selesai program di sana, program yang kita tinggalkan terus dilakukan seperti itu. Jadi itulah konsep yang kita teruskan kayak gitu sih kurang lebihnya. Wah, ada di sini keren sekali ya. Berarti ada perbedaan ya antara bagaimana Aredes yang ada di Garut dengan di Lombok kemarin. Iya, beda banget. Beda banget ya. Terus ada gak sih kolaborasi yang dilakukan oleh Task Ranger selama ini? Pasti banyak sekali kolaborasi yang dilakukan gitu ya. Kita kolaborasi dilakukan secara pentahelix melibatkan 5 sektor. Mulai dari media, kita media bareng teman-teman di Yots Media, FYP Media, IDX, kemudian kita juga bareng kata data, kumparan, narasi, banyak sekali lah media-media yang kita memang gagas. Kemudian di sektor pemerintah kita acara puncak kita bareng Kemenpora di tahun ini. Kemudian banyak sekali sih secara intinya kita melakukan secara pentahelix kayak mulai dari kampus ya bareng UMJ, UIN, kemudian UI, UGM ya kita muter-muter sih ya muter-muter kampus untuk membantu teman-teman kayak gitu. Oke, ada gak sih rencana, pasti setiap komunitas itu punya rencana panjangnya. Mungkin bisa gak sih diceritain sedikit terkait bagaimana nih ke depannya di tahun ini mungkin resolusi yang akan terjadi, karena ini baru tahun Resolusi baru. ya, oke. Oke, kita punya rencana, pastinya kita punya program rutin tadi yang semoga terus terselenggarakan. Ya, kita ingin lebih mengoptimalisasikan teman-teman di regional seperti itu. Dan kita karena tadi dia punya berbagai inovasi alat, jadi kita sedang mencari banyak mitra untuk mengimplementasikan alat tersebut. Alat mulai dari teman-teman yang punya program misalnya menanam mangrove, gimana caranya sih mangrove tersebut, karena faktanya dari misalnya dari 100% mangrove yang kita tanam itu kurang lebih sekitar 30% mangrove yang bisa hidup kayak gitu, karena terkena ombak, terkena sampah dan lain sebagainya. Kita punya alatnya namanya trash boom, nah alat pelindung mangrove. Kemudian teman-teman misalnya yang suka bikin clean up misalnya, di sana kalau itu cuma clean up ya cuma memindahkan masalah, tapi kita punya alatnya pengolahan sampah, trash boom, insinerator hidup burner. Kemudian teman-teman yang sering bikin ngopi misalnya, kita punya alat ini, inovasi ini juga dompet-dompet yang ramah lingkungan, dan banyak sekali sih program yang akan dilakukan. Tapi pada intinya adalah kita ingin mengoptimalisasikan tentang regional yang ada di setiap provinsi Indonesia, dan kita fokuskan kita ada program unggulan lainnya sebenarnya namanya YAFest, Youth Action Festival. Itu diselenggarakan setiap ulang tahunnya Task Ranger di tanggal 22 Juni 2022 Juni. Jadi dalam 1 bulan kita bikin program. Jadi konsepnya meliputi di seni, kayak kita tahun lalu kita bikin nobar film, kemudian kita bikin talk show, ada conference, ada juga webinar internasional. Terus juga ada di bagian melukis pakai bahan bekas kayak gitu. Jadi dan itu serentak dilakukan di setiap regional. Acara puncaknya di Kemenpora tahun lalu kayak gitu. Jadi itu sih yang sedang kita garap, dan ayo kita bareng-bareng berjuang dan juga ambil bagian dalam perubahan. Kita ikut berperan ya, turun tangan. Iya, betul. Nah, tapi ada gak sih promosi khusus yang dilakukan oleh Task Ranger kepada Gen Z khususnya, mungkin karena sekarang lagi
lagi meluasnya Gen Z kali ya di kehidupan ini. Mungkin ada gak sih promosi khusus kayak gitu? Ya, ada banget. Kita ada konten, kita sering banget produksi konten. Ada satu konten kita yang sangat-sangat viral. Oh ya? Bisa dicek di IG kita, ada 1,8 juta kalau nggak salah yang nonton. Ini kalau misalkan bisa dilihat Ya, nih. ini. Jadi di sana kita bikin konten rutin, konten-konten kreatif di sana, dan dari sana ya kita mempromosikan isu-isu lingkungan sih kurang lebihnya. Kalau selain itu kita juga ada Ghost to School, ada Ghost to Campus kayak gitu. Ya kita diundang ke podcast kayak gini juga, kita sering main aja ke kampus untuk sharing, untuk bikin kegiatan kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, itu salah satu promosi yang dilakukan ya. Iya. Nah, tapi ada gak sih yang mungkin program yang benar-benar baru ada di tahun ini dan baru dikasih tahu nih di podcast yang Ruang Dialog? Orang Dialog. Oke, program terbaru kita itu sebenarnya berkaitan tentang alat kita sebenarnya. Jadi kita alhamdulillahnya pas akhir tahun lalu kita udah PKS, perjanjian kerjasama bareng Pemkab Bogor kayak gitu. Oke. Itu bareng Geopark Halimun Bogor Halimun Salak. Iya. Jadi kita punya program pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, dan juga ya nggak jauh-jauh tentang isu lingkungan. Jadi kita ada program yang fokusnya memang memberdayakan masyarakat, dan misalkan isu-isu lingkungan yang ada di sana, terutama isu sampah gitu. Terutama juga kita bakal ada program tahun ini, insya Allah semoga berjalan, adanya Youth Potential Fest di setiap provinsi nantinya. Wow. Kayak gitu. Jadi kita kolaborasi bareng Youth Ranger Indonesia. Jadi kita kepengen teman-teman kalau punya potensi apa, ayo tong ditunjukkan kayak gitu. Wah. Itu sih yang kita pengen jalankan kayak gitu. Mumpung masih muda juga kan. Iya kayak gitu. betul. Harus sering mencoba ya. Siapa Iya. tahu itu penting kalian di situ. Tapi berbicara tentang kayak gitu pasti orang-orang tuh pada kepo. Penasaran ya, apalagi para mahasiswa ilmu komunikasi mungkin Universitas Muhammadiyah Jakarta kepo. Gimana sih caranya untuk gabung menjadi salah satu komunitas dari Trust Rangers itu sendiri? Oke, teman-teman dari UMJ, Iya. walaupun letaknya di Ciputat, di Banten, di Jakarta, itu teman-teman bisa milih tuh, bisa gabung ke Trust Ranger Banten atau Trust Ranger Jakarta. Pilih, nggak apa-apa, silakan, itu bisa bergabung aja, ataupun gampang banget caranya, teman-teman tinggal klik di link bionya teman-teman Trust Ranger di Trust Ranger Jakarta ataupun di Trust Ranger Banten ataupun di Trust Ranger yang pusat, itu nanti langsung bisa diarahkan. Teman-teman tinggal follow, ikuti arahannya, jadi anggota. Sesimpel itu. Kayak gitu. Ataupun teman-teman kita follow aja dulu, kita punya Instagram, di follow aja dulu, nanti akan update di sana kayak gitu. Oke, berarti itu pembukaannya setiap tahun? Setiap hari. Oh, setiap hari. Jadi kapan aja mau coba Kapan bisa aja. langsung cek Iya. IG-nya. Kalau misalnya buat anggota, kita nggak menutup ruang, karena orang mau bertumbuh masa kita halangi sih. Betul. Kan? Iya, Gitu. betul. Jadi ayo. Ada gak sih sedikit mungkin kakak saran atau masukan untuk kita nih kaum-kaum yang baru mau mencoba tapi takut mungkin? Ya gitu biasanya kan gini sekarang kan, belum coba bilang takut. Iya. Apalagi suka minder. Betul. Apalagi ngerasa gue kayaknya belum layak, gue belum bisa. Ya, kayak gitu. Ataupun kebanyakan banyak bicara tapi tanpa perencanaan. Ataupun teman-teman ini yang aku amati, teman, karena sebenarnya aku juga Gen Z ya, teman-teman. Aku angkatan 20, aku masih 22 tahun gitu maksudnya. Tapi aku sering banget karena banyak menemani banyak anak-anak. Jadi aku tuh seneng banget ngedengerin mereka. Ya mereka kebanyakan butuh mentor dan juga partner sebenarnya. Nah, ya itu yang kita sediakan di Trust Ranger sana. Dan karena teman-teman tuh kebanyakan belum coba tapi ngerasa udah nggak bisa. Karena jujur, kalau misalnya kita nggak pernah merasakan kegagalan, ya kita nggak bakal mengalami sebuah kesuksesan. Karena buat aku ya, mengkonsepkan arti kata goals atau tujuan itu adalah proses panjang dari sebuah banyaknya kegagalan. Ramuan dari sebuah kegagalan itu adalah sebuah konsep manifesting kita untuk mencoba banyak hal kayak gitu. Kalau teman-teman udah gagal dulu untuk sebelum lanjut, ya untuk apa teman-teman di sana? Dan aku selalu berpesan teman-teman harus punya 3 hal ini sih ya. Aku rasa teman-teman buat menemani berprosesnya teman-teman. Dan ini yang aku selalu pegang dari semester 1 misalnya. Teman-teman butuh 3 hal. Pertama, teman-teman harus punya yang namanya partner. Partner itu sangat dibutuhkan untuk teman diskusi teman-teman, untuk teman bertukar pikiran. Kalau bingung, ada teman bertukar pikiran. Setelah punya partner, penting untuk kita punya mentor. Mentor dibutuhkan ketika teman-teman ada salah jalan, ada yang ngingetin, ngarahin lagi.
dan memberikan semangat kembali seperti itu. Setelah punya partner mentor, penting untuk kita punya inspirator. Untuk apa? Menjaga konsistensi. Kata yang simpel tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Konsistensi. Jujur menurut aku lebih baik jadi api kecil tapi terus membara dibandingkan api yang besar tapi cuma sesaat. Kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa, mari sekarang kita mulai tumbuhkan dalam diri kita terkait tiga poin yang harus kita punya: partner, mentor, dan juga inspirator. Kalau belum ada cari. Cari. Mulai sekarang kita cari. Oke. Terima kasih banyak Kak Dimas atas sharing sessionnya terhadap Trust Rangers ini. Cukup sangat menginspirasi buat kita semua, terutama buat para mahasiswa UMJ dan juga teman-teman yang nonton. Dan ini bisa jadi inspirasi banget sih buat kita. Ya gak sih? Betul. Terima kasih Kakak, dan Siap. terima kasih juga untuk penonton yang sudah setia menonton episode sekali ini. Jangan lupa buat nonton episode selanjutnya, karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Asik. Dadah. Jangan lupa subscribe ini IG-nya ini.